Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji dari Universitas Bina Informatika dan PT JDK Sistem Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Sobian Nuzulan Yusuf dari Universitas Bina Informatika Kampus Kota Sukabumi dari kelas 197A 28. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada bidang Human Research. Kami mengangkat judul Transformasi Digital Human Capital Management melalui implementasi ERP ODO 19 pada Rio Safut. Riosa Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, terkhusus makanan ikan olahan. Riosa Food sebagai entitas bisnis yang berkembang sering menghadapi masalah klasik, seperti misalnya data rekrutmen ada di email, data karyawan ada di Excel, dan data absensi ada di kertas. Hal ini menyebabkan resiko kesalahan hitung gaji dan birokrasi yang lambat. Jadi, Human Capital Management atau HCM, kami tidak melihat karyawan sebagai biaya atau cost, melainkan sebagai modal atau kapital. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk mengelola karyawan dari titik nol, yaitu dari proses rekrutmen hingga penggajian. Nah, kemudian ada transformasi digital. Ini bukan sekedar memindahkan kertas ke komputer, tapi mendigitalisasi alur kerja agar otomatis dan transparan melalui ODO 19. Hal ini selaras dengan tujuan dan manfaat ERP. Salah satunya adalah mengintegrasikan data, peningkatan efisiensi proses, real-time reporting, dan mengurangi human error. Tapi, sebelum ke implementasi sistem, kita wajib mengetahui apa itu ERP. Jadi, ERP singkatan dari 3 elemen kata, yaitu Enterprise, Research, and Planning. Enterprise yang berarti perusahaan atau organisasi, yang kedua adalah Research atau sumber daya, dan yang terakhir adalah Planning atau perencanaan. Tiga kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan. Jadi, ERP itu adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Jadi, kami membuat ERP Human Research dengan beberapa modul yang saling terintegrasi, yaitu modul rekrutmen, modul karyawan, modul absensi, dan modul penggajian. Ada beberapa platform ERP, salah satunya adalah Odoo. Kami menggunakan Odoo versi 19. Tapi, apa itu Odoo? Odoo adalah platform Enterprise Research Planning atau ERP yang open source yang dirancang untuk membantu mengelola berbagai aspek operasional perusahaan secara efisien. Dengan Odoo, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan mengoptimalkan sumber daya yang dibutuhkan. Sebelum masuk ke implementasi ERP HR, saya akan menjelaskan tentang siklus sistem ERP HR secara menyeluruh. Yang pertama, dimulai dari modul perekrutan. Modul ini digunakan untuk mengelola proses penerimaan karyawan dari lowongan kerja hingga seleksi. Nah, ketika karyawan sudah diterima, data karyawan akan dikelola di modul karyawan. Jadi, modul ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data karyawan secara
terpusat. Misalnya dari data identitas, dari data jabatan, dan data departemen. Nah, ketika sudah dilakukannya perekrutan, sudah ditetapkan sebagai karyawan, kemudian karyawan baru bisa masuk ke modul absensi. Jadi di modul absensi ini, modul yang mengelola absensi atau data kehadiran setiap karyawan yang ada di Riyasa Food. Jadi nanti di modul ini juga absensi karyawan itu diinput dengan menggunakan rencana atau barcode yang didapat dari modul karyawan. Jadi setiap karyawan nanti diberikan rencana untuk input absensi secara akurat dan sistematis. Dari akurat waktu, dari akurat tempat, dan akurat titik koordinat di mana kita absen. Lalu yang keempat adalah modul penggajian, di mana modul ini berfungsi untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan data absensi dan informasi jabatan. Jadi, dari ketiga modul ini ditarik data-datanya untuk bisa dihitung gajinya di modul penggajian. Kemudian nanti outputnya adalah struk lengkap data penggajian di setiap karyawan. Dari data identitasnya, dari data departemennya, departemen mana, dari data gaji pokoknya berapa, absensinya berapa, nanti gaji bersihnya berapa yang didapatkan oleh karyawan, dan dikirim ke rekening mana dan atas nama siapa itu sangat lengkap di modul penggajian. Seperti yang sudah disebutkan di awal, saya Siti Sobiana Zulan Yusuf bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait modul perekrutan dari awal lowongan kerja hingga tahap seleksi, lalu kemudian karyawan itu telah diterima. Baik, sekarang kita akan melakukan implementasi modul perekrutan pada sistem ERP HR. Yang pertama, kita masuk ke website Odoo atau kita install Odoo untuk Windows atau sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan Odoo Windows versi 19. Setelah membuat account dan lain sebagainya, lalu kemudian memilih modul sesuai kebutuhan. Di sini saya memilih modul rekrutmen, karyawan, kehadiran, dan daftar gaji. Setelah dipilih, klik lanjut, lalu kita isi nama depan dan nama belakang, kemudian nama perusahaan, kemudian domain sesuai dengan nama perusahaannya, lalu email dan nomor telepon itu langsung otomatis terisi karena kita sudah mendaftar. Kita isi juga jumlah karyawan yang ada di perusahaan. Misalnya 50 sampai 250 karyawan. Kemudian kita pilih saya sebagai mahasiswa, karena saya sebagai mahasiswa jadi saya pilih sebagai mahasiswa. Setelah diisi semua, mari kita pencet mulai sekarang. Kita tunggu dan akan muncul seperti ini. Selamat datang di Odoo. Berarti ini modulnya sudah terpilih dan kita akan diarahkan ke sistem ERP HR. Setelah dipilih keempat modul tadi, kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari sistem ERP HR Riyasa Food. Setelah di halaman dashboard, kita klik menu perekrutan, kemudian setelah itu di sini karena kita belum membuat ini lamaran, kita buat lamaran kerja terlebih dahulu. Nah, di sini ada jabatan kerja.
kita tulis jabatan kerjanya sebagai sales. Kemudian para pewawancaranya, karena belum ada karyawan lain, kita isi dengan Adelia. Kemudian email alias ini kita skip saja, tidak usah diisi. Kemudian ada lowongan kerja. Nah, targetnya misalnya kita mau meng-hiring 3 sales. Nah, di sini ada pilih keterampilan untuk diterima menjadi sales. Kita pilih saja soft skill-nya jujur, lalu level keterampilannya intermediate. Kita bikin level keterampilannya intermediate semua. Lalu simpan dan buat baru. Kemudian soft skill-nya setelah jujur, ini aja, komunikasi. Kita buat baru lagi, kita klik soft skill lagi sampai beberapa syaratnya kita sudah sudah masuk akal gitu. Terus kita pilih lagi soft skill-nya berpenampilan menarik, karena sales itu bagusnya berpenampilan menarik ya. Lalu kita simpan dan buat baru, kemudian kita pilih soft skill lagi, siap bekerja sesuai target. Terus, nah, kita pilih dulu ya sesuai dengan kebutuhan hingga selesai. Nah, ketika sudah semua, kita isi expected degree. Nah, karena di sini belum ada degree yang cocok, jadi saya akan buat expected degree-nya itu lulusan SMA sederajat. Nah, nilai ini biarkan 0 saja. Nah, kemudian pekerjaannya, departemennya, karena sales, jadi kita membuat lagi departemen baru, yaitu departemen sales. Nah, sudah. Lalu ini ada kontrak. Kontraknya full time. Sudah dibuat, lamarannya sudah diisi semua, siap untuk kita simpan. Kita sudah membuka lowongan. Kemudian kita klik. Nah, 3 untuk direkrut. Jadi belum ada pelamar yang ditemukan karena belum kita tambah baru. Kemudian kita akan menginput data pelamar. Kita isi saya sendiri. Jabatan kerjanya sebagai sales, lalu kita tambah. Nah, sudah ditambah. Kemudian data pelamar akan langsung ada di perekrut. Nah, emailnya, kita isi emailnya. Karena kita mau melamar. Manis. Nomor telepon, kita isi juga, kita isi asal saja untuk contoh. Kita isi semua yang ada di sini. Misalnya ada profil LinkedIn. Kita isi.
Kemudian evaluasinya, kita bintang 3 aja. Nah, jabatan kerja sudah ada, rekruternya sudah ada. Nah, para pewawancaranya kita pilih Adelia juga. Labelnya kita pilih sales. Kemudian setelah diisi semua, kita nah bisa dilihat di sini di bawah itu sudah ada perubahan. Kemudian kita kembali lagi ke perekrutan, ke dashboard, lalu ke perekrutan kembali. Nah, ada nih satu dalam proses. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kualifikasi. Nah, tahapan sudah diubah, tuh. Tahapan sudah diubah menjadi tahapan kualifikasi. Nah, ini sudah. Nah, kita lihat perinciannya di bawah sini. Nah, pelamarnya, gelarnya lulusan SMA sederajat. Karena sesuai ya tadi. Ketersediaannya itu kita pilih tanggal hari ini aja. Tanggal 29 Desember. Paket gaji. Oh, ini kita isi ini dulu. Paket gajinya yaitu berarti diharapkan margin kali 100 per diharapkan dijual. Jadi ini itu adalah gaji yang diajukan oleh pelamar. Yang diajukan oleh pelamar ke instansinya. Ke Riosafut berarti. Nah, kemudian ini yang diajukan. Nah, Riosafut mengajukan sejumlah ini ke si pelamar. Kemudian kita isi juga ini sumber lamaran kerjanya, sumber lowongan kerjanya. Kita pilih LinkedIn saja karena tadi ada profil LinkedIn juga, jadi supaya gampang. Nah, sudah, kita kembali lagi ke halaman dashboard. Nah, ada satu dalam proses, kita klik. Nah, ini masih ada di kualifikasi. Nah, sudah. Kita lanjut ke tahap wawancara pertama. Nih, tahapan sudah diubah menjadi tahapan wawancara pertama. Setelah itu, kita lihat lagi perincian, sudah diisi semua. Nah, kemampuannya, kita pilih skill dari filter. Nah, kemampuannya cocok atau tidak dengan syarat yang sebelumnya diajukan oleh perekrut. Nah, kita buat sangat sesuai. Supaya nanti mencapai target syaratnya gitu, mencapai target syaratnya. Sudah kita pilih semuanya sesuai. Nah, sudah diisi. Nah, hasilnya ada 110% kecocokan jabatan kerjanya. Kemudian nanti wawancara kedua. Kita kembali lagi ke perekrutan, ke halaman dashboard, ke dalam proses lagi. Nah, sudah wawancara tahapan kedua. Nah, ini semuanya sudah diisi. Rincian sudah, tahapan juga sudah statusnya sudah berubah dari wawancara pertama ke wawancara kedua.
Oke. Kemudian kita ke proposal kontrak. Nah, tahapan juga sudah diubah otomatis dari wawancara kedua jadi proposal kontrak. Nah, ini sudah proposal kontrak. Nah, ketika sudah kontrak ditandatangani, kontrak setelah ditandatangani berarti karyawan ini sudah ada status diterima. Kemudian kita kembali ke perekrutan ke Mendasport. Nah, yang satu tadi dalam proses tadi sudah selesai karena telah diterima dan lowongan kerjanya menjadi berkurang dari 3 menjadi 2. Kemudian kita pastikan bahwa karyawan yang sudah direkrut itu masuk ke data karyawan. Nah, diterima ketika kita ke modul karyawan, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Ada nama karyawan baru yaitu Siti Sabian Nuzlan Yusuf. Di samping ada lihat. Demikian penjelasan mengenai implementasi modul rekrutmen pada sistem ERP HR menggunakan Odoo versi 19. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan modul selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Trimarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.